Keenam, keenam, keenam cara tersebut disampaikan di dalam satu poster. Nah, ini adalah mock-up penerapan desain yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari ini. Sekian, terima kasih. Cintai batik, jaga budaya. Terima kasih. Oke, makasih juga Firdan. Wah, keren banget nih detail-detailnya. Mungkin buat teman-teman nih, ada yang mau nanya dan lain sebagainya, boleh banget nih. Kurang lebih kayak gini nih, desain tadi yang dibikin oleh Kak Firdan dan juga dari present yang sebelumnya juga. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi nih Kak, ide rangkaian cerita awal hingga akhirnya itu Kakak dapat dari mana gitu? Berdasarkan rangkaian cerita atau seperti apa kayak gitu? Karena kan ini tadi kayaknya apa ya, cerita bergambar lah ya terkait dengan batik gitu. Ya, jadi untuk inspirasinya ini mungkin dari ini ya Kak, live streamingnya The Speed itu yang pas waktu ngaku-ngaku batik batik dari Malaysia. Nah, itu mungkin aku terinspirasi dari situ. Jadi eh, sebagai generasi emas itu kan juga harus bangga dan mencintai batik agar tidak diklaim lagi oleh eh, tetangga, negara tetangga gitu sih Kak, untuk ceritanya. Oke, berarti dari jadi negara tetangga tadi itu kayak, oke, kayaknya aku mau bikin sesuatu yang ya apa ya, inspirasinya itu bisa melindungi batik dan juga memperkenalkan batik kayak gitu ya, secara Ya, benar menarik. sekali. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain nih, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau dari Kakak Ironisa ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi aku juga ikut kepo gitu. Apakah Kakak sering ikut lomba desain sebelumnya? Karena kayak kalau dari artnya sendiri kayak udah apa ya, enjoy banget gitu terkait dengan desain. Aduh, kalau kalau itu sih mungkin udah beberapa kali sih Kak, tapi gak jago-jago banget juga sih untuk jadi pernah pernah juga mengikuti seperti desain UI UX ataupun lomba desain poster gitu. Oh, I see. Oke, oke. Keren banget nih, Firdan. Eh, oke, ini salah satu ada pertanyaan dari Kak Ricardo. Berapa lama nih Kak proses pembuatannya? Terus layouting frame komiknya boleh di-spill nih buat gimana? Baik, untuk pertama mungkin buatnya mungkin eh, sekitar 4 sampai 5 jaman ya. Nah, untuk layoutingnya aku pertama layouting di Figma dulu, kemudian mungkin untuk aset-asetnya sekarang aku nggak buat untuk desain yang pertama kan bikin sendiri. Kalau eh, sekarang nyari di Canva, jadi setelah aku layouting di Figma, nah seperti ini, kemudian aku masukin ke Canva. Nah, terus juga langsung mencari elemen-elemennya. Itu sih Kak. Oh, oke, keren banget sih dari detail dan lain sebagainya. Makasih ya Kak Firdan yang udah mau sharing dan juga effort untuk bikin PPT-nya juga. Keren banget. Oke, mungkin langsung lanjut ke peserta berikutnya, yaitu ada Kak eh, Nurwidi Bagus. Kepada Kak Nurwidi, waktu di layar, dipersilahkan. Oke, halo Kak. Salam kenal semuanya, nama aku Widi dari Korpu. Sebelumnya aku mau apresiasi banget nih sama Firdan, tadi bagus banget desainnya. Dan teman-teman yang lain juga udah keren-keren banget, kalian udah niat banget buat ikutan memperingati Hari Batik gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau cerita lebih ke latar belakang ya, kenapa aku akhirnya ikutan juga ini buat bikin postingan Hari Batik. Sebenarnya aku pulang kerja gitu ya, aku pulang kerja terus capek, terus kayak bener-bener nggak ada waktu buat bikin kayak ginian gitu sebenarnya. Nah, terus dari situ kayak kepikiran nih sama latar belakang aku dulu di SMA. Jadi di SMA dulu tuh aku ada seni kebatikan. Jadi ada beberapa pilihan seni gitu ya, ada desain grafis, terus habis itu ada musik dan suara gitu ya, paduan suara dan lainnya. Nah, tapi aku masuknya batik, teman-teman. Jadi aku masuk batik dan itu bener-bener diajarin tuh dari 1 tahun, itu 1 tahun tuh bener-bener diajarin batik dari mulai
kita bikin polanya gitu ya, polanya di kertas, terus habis itu nanti dipindahin ke kain, terus habis itu mulai mencanting gitu ya, terus habis itu sampai di akhirnya adalah melorot gitu. Itu benar-benar makan waktu banget teman-teman semua, dan kebetulan ya dalam 1 tahun itu tuh kita tuh hanya pertemuannya beberapa kali aja gitu, karena itu hanya seminggu sekali gitu di hari Sabtu gitu. Dan proses membatik tuh ya itu tuh nggak bisa dalam kurun waktu kayak misalnya 3 SKS atau berapa SKS gitu. Itu benar-benar butuh waktu yang kayak bisa hampir 3 jam 4 jaman gitu untuk hanya sebatas kayak kain untuk yang 1 kotak gitu ya, 1 kotak 20 kali 20 gitu. Nah, jadi ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua, kalau misalnya batik itu tuh susah banget buatnya. Dan itu banyak banget arti dan makna, dan mereka yang ngebatik. Jadi batik itu proses ya teman-teman semua. Jadi bukan sebuah produk gitu ya. Sebenarnya tuh batik tuh proses gitu ya, proses yang mencantingnya, melorotnya dan semuanya itu gitu. Mungkin sekarang yang aku kenain sekarang ya, ini batik batik print gitu ya. Jadi ini sebenarnya kain print aja gitu, bukan batik. Tapi motifnya batik gitu. Nah, jadi gitu teman-teman untuk kenapa ya kita tuh harus melestarikan batik. Karena batik itu tuh prosesnya lama, dan eh, effort yang dibuang gitu ya untuk membuat satu kain batik yang benar-benar tulis tangan. Biasanya sekarang masih ada gitu ya, mungkin batik lasem atau misalnya batik-batik lainnya. Nah, itu tuh makan waktunya lama gitu. Nah, di sini karena aku dari Telkom juga ya, jadi aku bikin semacam batik-batik yang mendekati dengan Telkom juga gitu ya. Ada sangkut pautnya lah dengan Telkom gitu. Nah, eh jadi ini ada tulisannya, kalian bisa baca sendiri ya. Kenapa batik itu sebagai simbol komunikasi gitu ya. Karena ternyata ya teman-teman, aku pas waktu itu pernah ke Sono Budoyo. Mungkin teman-teman harus coba ke sana gitu ya, ke Museum Sono Budoyo. Kalian di lantai yang ketiga apa kedua gitu, dia ada kayak sajian batik, kain batik dari fase kehamilan sampai ke fase meninggal dunia. Itu tuh ada semua. Jadi ada fase pernikahan gitu ya, fase anak kecil gitu ya buat menggendong gitu. Nah, terus ada juga fase fase kayak fase kejayaan gitu, fase pernikahannya itu sendiri gitu. Nah, itu tuh ada makna-maknanya sendiri dan doa gitu. Jadi di dalam kain batik sendiri itu tuh sebenarnya alat komunikasi gitu ya. Dari si pembatiknya yang dia udah effort waktu lama itu kepada yang make gitu, kepada yang make. Kayak di sini tuh ada harapan, ada doa-doanya gitu. Sama yang mungkin tadi yang disebutin sama teman-teman sebelumnya ya, kayak ada makna dari batik kawung, ada makna dari batik parang dan batik lainnya gitu. Nah, di sini aku juga kasih beberapa ya yang mungkin batiknya paling populer gitu. Misalnya ada batik kawung nih, yang batik kawung tuh ada banyak tuh yang dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga batik motif teruntum itu yang di bawah yang warna biru. Nah, itu tuh kayak mensimbolkan galaksi gitu ya, galaksi gitu. Nah, terus ini disangkut pautin nih dengan Telkom karena Telkom ini komunikasi gitu ya, menghadirkan komunikasi digital antar generasi gitu. Nah, sama juga sebenarnya sama kayak batik. Jadi Telkom tuh sama kayak batik. Cuma medianya gitu ya, medianya berbeda gitu. Jadi sebenarnya sama gitu ya. Konten yang ada di batik itu tuh udah disampaikan dari turun menurun dengan berbagai apa ya, implementasi yang berbeda-beda sekarang gitu. Bahkan sekarang kan ada banyak batik modern gitu ya. Nah, sama juga dengan Telkom. Jadi Telkom tuh sejarahnya udah lama gitu ya sebagai gerbang komunikasi gitu sampai sekarang itu udah beralih nih ke arah digital connectivity-nya gitu. Nah, jadi seperti itu sih sebenarnya poster ini. Jadi lebih ke aku pengen banget nih untuk mengulang masa SMA aku itu di kebatikan gitu. Oke, makasih nih Kak Widi terkait dengan present karyanya gitu. Keren banget, tapi sayang banget ternyata waktunya udah habis nih. Oke, makasih ya Kak terkait dengan sharing Prism dan juga ide dari karyanya. Keren banget sih dari yang awal hingga akhir, batik print dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita lanjut ke peserta berikutnya, yaitu ada Kak Ricardo. Kepada Kak Ricardo, halo. Halo, selamat Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Silakan Kak, waktu layar Oke, dipersilakan. izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ricardo dari
Telkom Korpu MSI Batch 7. Jadi ini adalah desain poster untuk Hari Nasional Batik Day yang dibuat untuk eh, kontes ini. Jadi yang pertama mungkin saya bahas dulu dari visualnya ya. Jadi visualnya ini saya mengambil warna merah. Warna merah sendiri ini saya ambil sebagai warna kebanggaan kita karena apalagi kan National Batik Day. Kita itu harus, wah korporat banget desainnya. Enggak, Kak. Ya, jadi harus warna merah ini mengartikan kebanggaan kita sebagai batik kita, apalagi warisan budaya kita kan kita harus lestarikan, kita harus jaga. Terus warna-warna ini kombinasikan dengan warna emas yang itu sebagai artikan kemewahan yaitu warisan budaya kita dan juga putih yang artinya kesucian. Jadi dua warna ini saya kombinasikan warna merah dan putih ini sebagai bentuk representasi saya akan kecintaan saya akan batik di sini. Lalu untuk aset visualnya ini saya menggunakan beberapa aset batik, maaf, beberapa representasi batik, yaitu salah satunya ada Megabendung. Mungkin dari tadi kan banyak banget yang Megabendung ya. Kalau kita lihat, ya ini juga sama. Saya salah satunya juga menggunakan batik Megabendung. Lalu juga saya menggunakan salah satu representasi visual batik awan berarak. Jadi mungkin kalau misalnya kalian baru tahu, ini batik awan berarak ini berasal dari Pontianak. Nah, lalu di dalam visualnya ini saya juga menambahkan satu batik lagi itu batik garis lengkung ya. Kalau batik ini ada batik kreatif yang saya buat. Mungkin kalau misalnya kalian pernah ngebikin membatik pada SD atau SMP dulu. Nah, mungkin ini nggak asing lah. Cuma kenapa saya bikin visualnya itu kayak garis ke bawah? Karena ini menandakan persatuan kita sebagai batik Indonesia. Lalu satu lagi untuk tipografinya itu menggunakan National Batik Day. Saya desain font tipografi ini mengambil referensi dari batik Asmat Papua yang mengambil bentuk visualnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga nih Kak Ricardo terkait dengan sharing desainnya. Mungkin nih buat teman-teman yang mau nanya-nanya terkait desainnya boleh langsung aja nih. Kalau dari aku sendiri mau nanya, itu tuh full Megamendung ya atau di belakangnya ada motif batik lain ya Kak ya? Nah, kalau untuk motifnya itu, kalau yang background paling belakang itu untuk opacity aku menggunakan batik Megamendung ya. Lalu kalau misalnya untuk visual utamanya itu saya menggambarkan selain menggunakan batik Megamendung itu kalau untuk warna yang keputihan itu aku menggunakan motif batik awan berarak. Jadi Batik saya awan berarak. iya. Jadi saya melakukan kombinasi kedua warna ini kedua visual bentuk ini dengan satu visual lagi yaitu batik garis melengkung yang saya buat di belakangnya. Jadi saya ingin menandakan batik-batik yang saya buat ini nggak cuma batik-batik yang kita kenal kayak batik Parang doang atau batik Megamendung doang. Saya juga ingin mengkombinasikan ada banyak banget loh batik-batik di Indonesia yang tersebar nggak cuma batik-batik yang terkenal tapi banyak batik-batik yang masih kita bisa eksplorasi. Kurang lebih seperti itu. Cakep banget sih dari segi desainnya juga rapi sama fontnya gitu. Nanti fontnya kalau boleh tahu apa ya Kak ya? Untuk fontnya aku ngebuat sendiri Kak. Jadi aku ngambil referensi dari batik Asmat Papua, terus aku bikinin desain fontnya, ngambil apa visual referensi dari sana. Oh berarti itu Kakak ngegambar sendiri, bukan gambar ya, nulis sendiri fontnya gitu ya di Iya. cetakan terus. Untuk yang Oke. Nasional Batik Day-nya iya. Cuma kalau untuk font di bawahnya saya gunain font lain. Buat font sendiri itu yang atas itu pakai aplikasi sendiri atau gimana Kak? Iya, aku menggunakan Adobe Photoshop sih untuk pembuatan ininya. Oh, I see, paham. Wow, effort juga ya Kakak. Sampai bikin fontnya sendiri, keren. Iya, terima kasih. Ya. Untuk Karina buat fontnya di mana? Tadi di mana ya Kak ya? Apa aplikasi? Kalau sebenarnya aku waktu pembuatan fontnya itu awalnya itu aku bikin sketsa dulu di kertas. Terus aku coba apa ngelakuin aku ngambil referensi dari batik Asmat dulu, aku ngeliat bentuknya bagaimana. Terus setelah kira-kira sketsnya udah oke, terus aku coba ubah jadi bentuk digitalnya di Adobe Photoshop. Kurang lebih seperti itu.
Oh, asih. Berarti ada beberapa tahap ya sebelum jadi Iya, font gitu. betul. Oke, keren banget. Makasih ya Kak sebelumnya. Halo, sama-sama. Effortnya, wah keren juga sih. Oke, mungkin bisa lanjut ke peserta selanjutnya nih teman-teman. Oke, peserta selanjutnya itu ada, oh Kak Ricardo lagi. Ya, aku lagi. Aku Biasa. nge-submit 2 Nah, oke. Keren banget sih. Excitednya ada gitu dapet gitu ya. karena hitung-hitung buat jadi portofolio juga, Kak. Bener banget. Silakan Kak. Lumayan. Ya, kalau yang oke, jadi untuk yang satu lagi ini kurang lebih sebenarnya konsepnya hampir sama sama konsep poster sebelumnya. Kalau tadi fokusnya kepada ilustrasi, fokus kali ini kepada ke grafik desainnya. Jadi saya merepresentasikan batik. Saya mengambil 7 representasi batik, yaitu ada batik Warga. Jadi batik Warga ini dari Sumatera Utara, terus batik Parang dari Yogyakarta, batik Kawung dari Yogyakarta juga, lalu ada batik Mahkota Siger itu dari Lampung, ada batik Megamendung itu dari Cirebon, ada batik Awan Berarak itu yang dari Pontianak, dan batik Asmat dari Papua. Nah, itu saya mengambil 7 referensi ini sebagai dalam bentuk sebuah lingkaran yang terpecah-pecah. Kenapa aku bikinnya terpecah-pecah? Karena aku ingin merepresentasikan bahwa sebenarnya semua batik-batik ini meskipun berbeda-beda terpecah-pecah karena dari berbagai area di Indonesia kan, tapi eh, batik-batik ini kok bisa aja menyatu dengan warisan budaya kita, dengan kehidupan kita. Bahkan kayak sampai mungkin kalau misalnya kalian tadi pakai batik ke tempat kerja kalian kan, itu kan juga representasinya banyak banget batik-batik yang gak cuma batik-batik yang pada umumnya kayak batik Megamendung, batik Parang dan sebagainya, banyak banget batik yang bisa digunain. Nah, untuk representasi visual warna kurang lebih masih sama seperti tadi. Warna merah saya menggunakan sebagai arti kebanggaan kita. Lalu untuk font juga saya masih menggunakan font yang sama seperti tadi dengan beberapa visual tambahan. Nah, lalu yang terakhir adalah karakter orang ini. Karakter visual wanita ini saya ambil dari foto dari Unsplash. Foto ini saya taruh di tengah sebagai bentuk representasi tengah kita, bahwa kita sebagai orang Indonesia kita harus bangga sih sama bagaimana kekayaan batik kita di Indonesia tuh sangat banyak. Sekian. Oke, bener banget sih. Batik-batik di India tuh banyak banget dan nggak semuanya juga tahu apa aja sih batik-batiknya. Paling yang terkenal itu ya yang sering dipakai buat batik apa namanya formal gitu ya. Iya, betul. Ya bahkan nih Tapi Kak hmm, Rina nih baru tahu kalau misalnya ada batik awan beranak dari Pontianak gitu. tapi aku juga jujur loh, Kak, aku juga tuh baru pas ngerancang desain ini, aku juga baru tahu banyak, oh ternyata lebih banyak banget ternyata batik-batik di Indonesia tuh yang tersebar gitu. Jadi kukira tuh yang aku tahu ya kayak kayak yang sebelumnya aku bilang aku cuma tahu batik Parang, batik Megamendung. Oh, tapi ternyata pas aku eksplorasi, ternyata oh banyak banget batik-batik gitu. Awal itu aku cuma searching-searching aja kayak, oh batik-batik apa aja sih mungkin di daerah utara Indonesia, batik-batik di barat Indonesia, batik-batik di timur Indonesia. Nah, ketemulah nih beberapa batik yang aku temuin, kayak contoh batik Borga itu dari Sumatera Utara aku nemuin. Lalu ada batik Asmat yang aku akhirnya jadiin referensi untuk motif tipografi yang aku buat juga. Lalu ada tadi juga batik Awan Belarak dari Pontianak. Nah, itu aku juga baru tahu ternyata memang banyak banget batik-batik di Indonesia tuh eh, yang mungkin aja masih belum tersentuh atau belum diketahui juga sama kita, dan masuk aku sendiri. Jadi harapanku juga dengan orang-orang yang bisa ngeliat eh, poster desain ini juga, aku juga berharap kayak kita tuh bisa ngehargain loh apa kekayaan budaya kita tuh banyak banget, apalagi dalam batik ini, enggak, agar kita bisa juga melestarikan budaya-budaya ini bisa sampai masa depan nanti. Ya bener banget. Karena kalau misalnya kita mau bikin sesuatu juga harus riset dan sebagainya itu tetap harus ada gitu ya. Biar nanti nggak asal-asalan juga kayak gitu. Hmm. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Kairunisa. Itu foto orang asli butuh kredit nggak ya Kak? Terus tadi rata-rata karakter orangnya berbentuk animasi. Mungkin itu dapat dari mana dan lain sebagainya. Oh, kalau visual yang ini kan aku ngambil namanya websitenya unsplash.com ya. Jadi kalau di website itu
basisnya itu public domain. Jadi public domain itu bisa digunakan secara bebas tanpa kredit sih Kak. Mungkin aku ketikin aja yang namanya Unsplash. Oke. Berarti dari Unsplash nih, Kak Khairunisa. Mungkin ya bisa nih dicoba nanti next kalau misalnya desain pakai Unsplash itu tadi. Oke, makasih ya Kak Ricardo buat Ya, present terima kasih juga banyak juga. ya sharing dan juga tips and tipsnya, trik and tipsnya gitu. Ya, Kita sama-sama bisa Kak. ke peserta selanjutnya. Yaitu ada Kak Khairunisa Fijian. Halo Kak Khairunisa. Halo Kak, bentar ya Kak. Oke, hadir ya Kak ya. Oke, kalau sudah siap bisa ngasih tanda-tanda nih Kak. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Khairunisa, bisa dipanggil Nisa. Jadi ini ceritanya tuh karena kan kebanyakan pada pada desain poster ya, desain ucapan segala macam. Terus aku ngelihat ketentuan di challenge-nya itu boleh desain UI kan. Jadi aku kayak kepikiran apa aku bikin desain UI aja gitu. Nah, ini sebenarnya mohon maaf ya kan baru dapet 2 page soalnya baru apa ya ngedadak banget gitu nemu idenya mau bikin tampilan aplikasi apa baru dapat 2 page tapi rencananya pengen dilanjutin sih buat bahan portofolio. Jadi ini tuh ceritanya aku kepikiran bikin sebuah aplikasi untuk membantu eh, apa ya orang-orang itu untuk menyocokkan motif batik yang mau dipakai sesuai dengan skin tone-nya gitu dan juga ukuran ukuran badannya gitu, size tubuhnya gitu karena uh, kalau dari aku sendiri ya, kayak merasa sering apa ya mengalami agak mengalami kesulitan gitu untuk menentukan kayak warna pakaian yang cocok di skin tone kulit aku gitu jadi apa mungkin bisa kali ya aku bikin sebuah aplikasi yang nantinya tuh bisa kayak deteksi golongan skin tone yang mana, terus nanti bisa dikasih rekomendasi kira-kira warna dan motif batik apa nih yang cocok gitu untuk skin tone kulit aku gitu. Jadi ya itu sih gambaran awalnya untuk desain UI ini gitu Kak. Jadi belum sebenarnya harusnya ada terusannya gitu. Ada rencana itu tadi kayak mau pakai fitur AI gitu kan. Jadi kayak pakai apa kamera gitu untuk ngefoto warna kulitnya gitu Kak. Sekian, terima kasih. Oke, berarti sumber inspirasinya itu berdasarkan referensi diri gitu ya, kayak sulit nyari yang pas gitu batik untuk kulit kita. Kayak gitu. Iya bener Kak. Oke, mungkin nih dari teman-teman ada yang mau nanya dan lain sebagainya. Karena kalian tadi kan desain-desain dan juga poster ya, terus tiba-tiba muncul aplikasi gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang kepo kayak pembuatan desainnya itu berapa lama dan lain sebagainya. Boleh banget nih. Mungkin kalau dari aku sendiri nih Kak, eh, kakak bikinnya ini kan meskipun 2 page gitu ya, eh, itu ada referensi desainnya dari mana dan lain sebagainya gitu nggak buat layout aplikasinya? Aku kayak ngegabungin gitu Kak. Jadi aku buka dari Dribble, aku buka dari Behance. Walaupun sebenarnya nyari source buat tampilan aplikasi yang berkaitan dengan batik itu masih jarang di sana. Jadi kayak ya paling aku ngelihat dari aplikasi-aplikasi yang mendekati gitu kayak misalnya eh buat color generatornya kayak gimana. Cuma kemarin belum sempat selesai, jadi baru dua halaman pertama ini sih Kak gitu. Sama aku juga dibantu pakai AI juga sih kayak nyari contoh tampilannya aja tapi nggak aku kopas dari semua dari AI jadi kayak buat nambahin referensi sedikit aja gitu buat tata letak layoutnya gitu sih Kak. Oke, sip, keren banget sih Kak. Meskipun ada AI, tapi tetap kolaborasi lagi dengan kreativitas kita sendiri. Oke nih, ada Kak Alvin nih Kak yang mau nanya. Silakan Kak Alvin.
Oke, karena teman-temanku yang di UI UX pada gak mau ngomong, ya udah aku aja deh gitu. Tapi di sini aku gak mau tanya sesuatu gitu mungkin kali ya. Mungkin di sini lebih tepatnya ke feedback aja kali ya. Eh, ini aku mau tanya sebelumnya ke Kak Khairunisa, ini udah lamakah bergerak di bidang UI UX? Bergerak di bidang. Udah ini karir di UI UX. Untuk apa ya, dapat posisi yang emang benar-benar spesifik di UI UX sih belum dapat sih Kak. Cuma pernah kayak ikut project kecil-kecilan aja gitu sama Oke. teman-teman. Mungkin kalau dari aku sendiri ini sih Kak. Mungkin kalau next time mungkin ya, ini bukan menggurui atau apa-apa ya Kak. Ini cuma saran aja ya Kak. Jadi kalau dari mentor aku dulu, kalau bilang bikin sebuah tombol mungkin atau kategori gitu ya di batik Riau, batik Ceplok, dan batik Bintongan itu dari segi apa namanya shadow itu jangan terlalu ini Kak, jangan terlalu high gitunya, opacity-nya. Jadi mungkin ambil beberapa persen aja, dikit-dikit aja gitu untuk permainan shadow. Kemudian untuk border apa namanya, ini bagian pilih warna kulit kamu, tentukan model baju. Nah itu mungkin warna hitamnya jangan pakai 00, mungkin bisa pakai 1E atau berapa gitu kode kode colornya. Jadi nggak terlalu yang terlalu terang gitu sih. Dan sama shadownya juga gitu. Terus kemudian ada di jelajahi batik yang cocok untukmu, itu lagi-lagi Kak. Mungkin nanti itu sih dimainin lagi soal itunya, gradiennya biar gak terlalu. Oke, itu aja Oke sih sih. Kak. Thank you banget. Makasih Kak feedbacknya. Sorry banget ya Kak. Nggak apa-apa Kak, soalnya aku juga itu buru-buru. Gak apa-apa Kak. Oke. Pepet banget jadi lupa untuk memperhatikan detail-detailnya sih. Tapi nggak apa-apa, makasih Kak. Overall bagus kok Kak. Aku jadi pengen bikin juga akhirnya. Aku udah lama gak pegang Figma soalnya. Tapi mungkin bisa juga jadi masukan gitu ya buat desain selanjutnya, karena kan mau jadi portofolio gitu. Tapi memang secara overall ini idenya bagus sih, dan memang ya jarang ada aplikasi yang membahas tentang batik. Jadi itu originalitasnya bagus sih Kak. Oke, mungkin kita bisa move ke peserta selanjutnya, yaitu ada Kak Muhammad Alvin nih. Halo Kak. Udah Kayaknya aku aja. siap ya. Oke, silakan Kak. Oke teman-teman, halo semuanya. Kenalin, karena tadi teman-teman gak ada yang kenalan nih, aku udah kenalan dulu ya sebelumnya. Jadi kenalin, aku Muhammad Alvin Rizal, aku dari Surabaya, dan kebetulan aku dari Digital Application Club, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mempersembahkan untuk lomba kali ini adalah poster ucapan gitu ya, yang dimana ini selamat memperingati Hari Batik Nasional gitu, yang dimana diadakan 2 Oktober 2024. Di sini aku ngambil batik-batik, aku kurang tahu juga ya tipe-tipe batik yang kayak gimana. Cuman di sini aku ngambil di mana tipe batiknya tuh yang senada gitu. Di sini aku kasih border tuh di atas bawahnya tuh agar ada sebuah apa namanya motif gitu, di mana ini tahu nih di atas tuh apa, di bawahnya tuh ada gitu. Kemudian ada 2 burung gitu ya, burung aku kurang tahu burung apa ini gitu. Kayaknya burung cemara gitu kali ya, atau burung kakatua gitu. Jadi di atas nih, yang dimana ini adalah sebuah pasang burung gitu, saling menghadap-hadapan gitu. Gokil ya sih, gokil. Asik sendiri lu bang. Terus habis itu ada sebuah tangkai gitu, dimana ini adalah sebuah untuk sebenarnya ini adalah hiasan gitu ya, agar menutupi white space-nya gitu. Kemudian ada sebuah quote gitu. Bukan hanya motif yang tercetak, tapi waktu yang terajut, di mana setiap benang menyimpan jejak tangan manusia dan hati yang tak terlihat. Anjay. Gitu. Nah, di mana di sini itu aku yang ngasih tahu nih ke teman-teman, kalau di mana batik itu bukan hanya motif yang ada dicetak, ada ditulis dan sebagainya, tapi di dalam batik tuh ada sebuah waktu yang dimana itu dirajut, alias butuh waktu gitu teman-teman bikin sebuah batik, dimana setiap benangnya itu menyimpan sebuah jejak tangan manusia, entah itu tangan manusia atau mesin dan sebagainya, dan hati yang tidak terlihat, alias itu perlu effort dan
desain yang ritual. Yang dimana di sini kita sebagai desainer jelas ngedesain gitu ya, sebagai desainer batik, kurang lebih kayak gitu. Gokil. Terima kasih nih, Gila. Kak Alvin. Oke, oke. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau nanya, silahkan aja langsung raise hand atau bisa di kolom chat. Mungkin kalau dari aku sendiri nih, aku kepo nih kalau dari, apa sih namanya, quote-nya itu tadi, kakak menyomot dari mana? Oh, Mungkin idenya emang udah originalitas sendiri atau dapat ide dari mana? oke. Kalau idenya sendiri, kalau kalimatnya sendiri sebenarnya itu awalnya ambil dari Google gitu ya. Soalnya aku lagi bingung tuh mau pakai kalimat apa gitu. Cuman dari Google itu aku nggak langsung tempel gitu. Cuman aku kembangin dulu tuh kalimatnya tuh yang bagus apa dan aku pengen nyampein apa nih ke audiens gitu. Nah itu tuh tadi yang aku sampein di mana desainer itu bukan selain desainer yang saat ini yang ada kayak desainer grafis dan sebagainya gitu, cuma desainer batik tuh ternyata ada loh gitu yang dimana jejak tangan manusia dan hati yang tak terlihat itu. Jadi pengen nyampeinnya tuh itu sebenarnya Kak. Oh, oke. Paham, paham, paham. Desainer batik bukan hanya kita desainer yang digitalan gitu ya, ternyata ada loh desainer. Cuman ya Ya, ini penyampaian. berarti sekalian apa ya, kayak kesannya menghargai juga gitu waktu seorang pembatik gitu ya, desainer batik gitu, baik yang print ataupun mungkin yang manual, apalagi terlebih manual itu kan bisa lama banget ya. Jadi emang ada filosofinya dari situ juga. Iya, iya sih gitu. Iya kayak gitu Kak, kurang lebihnya. Oke, Oke. mantap doang, gak ada yang mau ini. Ya udah, thank you banget. Oke, Ada makasih. lagi? Ya udah cukup ya. Ya udah deh, gak apa-apa lanjut aja Kak. Oh, tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nih, boleh-boleh. Aku mau tanya, Ya, silakan Kak Kapri. ini burung apa nih? Burung puyuh Kak. Enggak. Aku kurang tahu sih Kak. Jadi saat ini kan pure pakai Canva full gitu ya Kak. Pakai Canva, jadi awalnya tuh aku bingung mau burung. Jadi mau pakai apa gitu ya biasanya. Itu ya udah akhirnya cari-cari tuh ada beberapa hewan yang lain kayak ada naga dan sebagainya. Cuman masa naga sih? Perasaan kalau di Jawa tuh kalau nggak burung ya macan dan sebagainya gitu ya. Jadi oh burung aja deh biar terlihat sebuah keharmonisan gitu. Kan menggambarkan sebuah keharmonisan gitu sih burung biasanya. Kan pernikahan tuh biasanya ada burung ini, burung apa sih? Burung dara gitu. Nah ini mungkin mempresentasikannya itu aja. Jauh banget gitu. Ya udahlah ya itu. Oh, berarti Kak Calvin nggak tahu ya ini batiknya dari mana. Ya kurang tahu aku kalau itu Kak. Jadi sorry banget kalau masih kurang researchnya. Terus quotes-nya itu dari mana? Quotes-nya tadi Kak yang aku jelasin. Jadi quotes-nya itu dari Google, dikembangin sendiri dan apa ya, dikembangin sendiri pengen nyampein apa sih? Yaitu tadi desainer batik yang ternyata itu kita harus hargai juga. Oke, makasih banget nih buat Kak Alvin dan juga Kak Kapri nih. Apakah Kak Kapri udah terserahkan nih? Oke, udah ya. Mungkin kita bisa next nih ke peserta selanjutnya. Yaitu ada Kak Zaki. Halo Kak Zaki Lutfiansah. Hadir Kak. Ya, halo Kak. Sudah siap? Mungkin bisa langsung aja ya. Waktunya layar dipersilahkan. Sebentar Kak. Sebelumnya aku prepare dulu. Oh, oke. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Zaki Lutfiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide poster saya sendiri yang dimana di sini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman dan kita harus bangga dengan karya seni dari Indonesia ini yang merupakan batik. Jadi terlihat pada gambar ada proses dari dibuatnya batik sampai batik itu jadi dan dikenakan oleh orang-orang. Dimulai dari tangan-tangan terampil para perajin, lahirlah gitu loh, sebuah karya seni yang tidak usang dimakan waktu gitu. Dan juga setiap goresan canting dan tetesan tintanya itu pada kain putih itu seperti sebuah ritual
dalam banget ya maknanya. Sebuah ritual, sebuah penghormatan terhadap warisan leluhur, yang dimana batik juga lebih dari sekedar kain, yang dimana cerminan jiwa bangsa Indonesia. Lalu untuk motif-motif yang kaya akan makna dari flora dan fauna hingga mitologi, itu mencerminkan kisah perjalanan panjang peradaban kita. Jadi ketika kita mengenakan batik, kita tidak hanya terampil anggun gitu, namun juga turut melestarikan budaya bangsa. Ya jangan sampai lah ya kayak kemarin tuh ada kasus batik itu diklaim dengan negara tetangga. Makanya kita harus bangga dan harus tunjukin bahwa kita, negara yang besar ini mempunyai identitas yang harus dikenal dengan negara lain gitu. Lalu juga setiap helai benang yang terjalin erat dalam kain batik juga membawakan pesan nih teman-teman. Pesan tentang identitas, keanekaragaman, dan keindahan. Maka dari itu saya berharap desain dan makna yang saya berikan dapat memberikan teman-teman pandangan tentang batik, bahwa batik sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dan melekat dengan sejarahnya Indonesia. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga ikut serta dalam memperkaya budaya dan entitas untuk fashion Indonesia. Seperti itu, Kak. Oke, makasih Kak. Wih, dalam banget nih ternyata artinya dari sebuah poster yang Kak Zaki. Tapi aku ada optional, ada fun fact-nya juga nih, Kak, dari setiap elemen-elemen yang aku tampilkan di sini. Atau itu buat pertanyaan aja atau aku jabarkan dulu tentang fun fact setiap elemennya. Oh, boleh nih. Kalau boleh tahu fun fact-nya apa aja nih Kak? Aku juga kepo sih. Oke, jadi terlihat pada gambar nih kan ada rumah joglo, ya kan, gede banget tuh di background. Kenapa aku gunainnya rumah joglo? Jadi aku pakai rumah joglo itu sebagai latar belakang sesuai Wikipedia dan beberapa sumber mengatakan bahwa yang saya ketahui itu bahwa batik itu cukup terkenal di daerah Pekalongan, yang dimana itu terdapat di daerah Jawa Tengah. Sedangkan rumah joglo juga rumah adat untuk daerah Jawa Tengah, seperti itu Kak. Lalu juga ada motif kujang nih. Kan kelihatan tuh ada di bagian anak kecil yang lari itu, yang laki-laki. Iya, itu seperti motif kujang. Nah, pada baju batik anak kecil yang lari itu, meskipun tidak terlalu detail sih, tapi ada indikasi motif menyerupai kujangnya itu merupakan salah satu motif klasik batik Jawa Barat, seperti itu. Terus juga ada motif Megamendung nih. Motif Megamendungnya itu agak ke atas sedikit, Kak. Nah, itu ada motif Megamendung. Yang dimana motif Megamendung ini, mengapa saya selipkan motif Megamendung pada background? Jadi motif Megamendung ini katanya terinspirasi dari bentuk awan di langit, khususnya awan mendung yang membawa hujan. Dalam budaya Cirebon, hujan ini dipandang sebagai pembawa kesuburan, keberkahan, dan keberuntungan. Nah, saya berharap desain saya dapat memenangkan desain selain ini. Seperti itu. Terus juga ada fun fact lagi yang dimana mengapa saya menggunakan color palette yang berwarna coklat, lalu ada hijau yang tidak terlalu hijau juga. Jadi coklat ini sebagai warna tanah dan hijaunya itu sebagai tanaman. Warna coklat sering dikaitkan dengan tanah, bumi, dan alam. Ini mencerminkan hubungan erat masyarakat Indonesia dengan alam dan pertaniannya yang cukup subur. Lalu juga coklat sebagai simbol kesederhanaan, yang dimana warna coklat sering dianggap sebagai warna yang sederhana dan tidak mencolok. Ini mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahan hati yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Seperti itu, Kak, kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, dari fun fact-nya tadi aku akhirnya tahu sih detail-detail dari desain Kak itu seperti apa dan lain sebagainya gitu. Tadi aku pikir tuh fun fact-nya cuma sekilas gitu doang, tapi ternyata memang dari atas sampai bawah itu semua ada maknanya. Keren banget sih Kak Zaki. Nambah apa ya namanya pengetahuan juga gitu dari elaborate ya batik Jawa Barat dan juga Pekalongan gitu. Oh, makasih Kak Zaki. Mungkin kita bisa next ke peserta berikutnya kali ya. Oke, peserta berikutnya itu ada Kak Rina Damayanti. Halo Kak Rina. Halo Kak. Oke, sudah siap Kak? Udah. Oke, waktunya persilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Rina Damayanti. Dari grup apa? Grup Digital Application. Terus untuk alumninya Digistar
kelas 2022. Nah, di sini untuk karya saya aplikasi banking ya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini saya lebih menampilkan kartunya sih dalam motif karena kan eh, biasanya lah orang-orang tuh nggak mungkin kan nggak punya m-banking atau aplikasi keuangan karena untuk kayak nerima gaji atau bayar tagihan tuh kan selalu pakai aplikasi ya untuk mempermudah sekarangnya. Kenapa aku oh ya untuk motifnya di sini ada 3. Mungkin bisa geser ke kanan Kak. Nah untuk eh, kartunya di sini untuk motif kartunya ada 3 yaitu Mega Mendung, Corak Insang, dan Kaung. Nah kenapa sih aku ambil motif ini aja karena menurut aku tuh asetnya mudah didapatkan terus bentuk vektor gitu ya. Eh, dan pasti pada nggak tahu ya corak insang tuh dari mana. Nah untuk corak insang sendiri dari kota aku sih. Jadi aku ingin masukin nih eh, asal dari kota aku sendiri gitu sih Kak. Nah mungkin yang terakhir ya kenapa sih aku ambil warna hitam? Nah karena menurut aku kalau warna hitam tuh elegan gitu mewah. Nah itu aja sih Kak dari aku. Oke, mantap banget nih Karina ngambil tema ATM gitu ya, Ya. banking lebih tepatnya. Mungkin kalau aku untuk teman-teman yang mau nanya silahkan ya. Kalau dari aku sendiri aku mau nanya ide awalnya kakak bisa masukin corak insang gitu. Itu kenapa gitu? Meskipun memang semua banyak desain-desain apa namanya batik gitu. Tapi kenapa kakak nge-bring up dari batik tempat kakak gitu? Oh ya, mungkin dari lahir sampai sekarang tinggal memang di Pontianak gitu sih. Jadi kayak bangga aja gitu jadi orang Pontianak. Jadi kayak mungkin kalau diaplikasiin ya di develop aplikasi ini jadi kayak orang-orang nih tahu oh batik corak Islam nih dari Pontianak gitu sih. Lebih kayak memperkenalkan juga. Nah, kalau misalnya coraknya ini biasanya ada yang di print atau khusus batik tangan gitu? Kalau itu kurang tahu sih Kak. Tapi untuk selama ini lebih ke print kalau nggak salah ya. Uh, Nah Oke, mungkin kayaknya saya harus belajar lagi sih Kak untuk sejarahnya. Takut salah omong gitu. Nanti ya. soto gitu kan. Nah mungkin nanti abis ini aku bakal cari dulu sih. Oke, nggak apa-apa. Aku juga eh, kurang ngerti juga sih, jadi mungkin nanti bisa riset dan juga Iya. dari cara ini kan kita jadi nambah gitu Mm-mm. pengetahuan tentang batik. Oke, makasih ya Kak. Mungkin nanti kalau misalnya beneran ada, nanti aku mau over credit card-nya. Boleh. Nanti aku kasih eh, apa tuh namanya biasa tuh. Kalau misalnya pertama kali register kayak saldo gitu lah. Ya, sih, paham. Makasih ya Karina sebelumnya. Ya Kak, sama-sama. Ya, karya desainnya, idenya, originalitasnya juga mantap. Nah, mungkin kita langsung ke Kak Sinta tadi ya, yang hadir tapi ke skip nih. Oke, suaraku masuk nggak? Oh, masuk Kak. Apakah udah siap Kak? Oke. Ya, silakan, aku dan layar. Oke, mohon maaf ya sebelumnya tadi habis menerjang kemacetan Soekarno-Hatta, jadi agak lama gitu. Jadi mungkin ini ya terkait apa yang aku submit gitu ya. Kalau di sini sih sebenarnya temanya aku cuma pengen nyeritain itu kan ada orang-orang ya. Mungkin kalau di Zoom di yang belakang itu pengennya tuh batik tuh bukan cuma sekedar dipakai di undangan gitu kan biasanya kalau undangan ya udah kita pakai batik tapi nggak cuma sekedar itu loh kalaupun eh, kalau misalnya teman-teman tahu nih waktu itu Just No Limit lamarannya pakai batik. Nah sebenarnya batik itu nggak cuma di undangan aja sebenarnya apalagi kan batik sekarang udah banyak versinya ya jadi ada blazer ada yang dulu cuma kemeja doang terkenalnya
sekarang tuh ada blazernya, ada vestnya, ada kaosnya juga. Jadi harapannya yang mau diangkat dari poster ini tuh keadaan apapun gitu. Ini kan ceritanya yang depan tuh anak-anak lagi main pakai kaos yang batik gitu. Terus yang orang-orang belakang tuh kalau misalnya dilihat itu tuh kita tuh harus mengenalkan batik, proses pembuatan batik tuh dari anak kecil gitu. Nah ini kan kalau misalnya bisa dilihat, nah ini jadi udah mengenalkan proses ngebatik itu ke anak-anak kecil gitu. Jadi harapannya batik tuh bisa dipakai di segala momentum gitu ya. Jadi kan udah apa ya? Udah mulai relevan juga ya di fashion sekarang gitu. Mungkin itu sih selebihnya. Jadi poinnya di kondisi apapun kalau bisa kita pakai batik karena batik udah eh, banyak juga yang modern-modernnya gitu, tapi tidak meninggalkan nilai dari Indonesianya. Mungkin itu sih, jadi kita memahami setiap motif, corak, dan membawa cerita tentang Indonesia, tentang kita, dan tentang bagaimana seni terus relevan dan dicintai hingga hari ini. Itu aja sih paling. Thank you. Oke, makasih Kak. Nah, dalam juga sih ya makanya, terkait dengan batik itu sendiri gitu. Oke, mungkin kalau ada yang mau nanya, boleh banget nih teman-teman bikin pertanyaan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri itu ini unik sih. Itu apa namanya ya? Dari Jepang nggak sih Kak? Yang kayak apa ya namanya itu? Bukan gawang sih, apa sih namanya? Gapura. Ya itu kenapa tiba-tiba kan ini temanya batik, terus kakak kepikiran buat ngebawa Jepang gitu, ikonik Jepang ke batik ini. Sebenarnya itu aku nggak niatan yang ini Jepang gitu. Mungkin terinspirasi dari Kak Ikram tadi kan gitu, dari Naruto. Mungkin oh ini kayaknya bisa nih Jepang gitu. Nggak sih, sebenarnya itu aku tuh pengennya buat gapura yang kan biasanya kalau di lomba 17 Agustusan tuh nggak suka ngehias gapura-gapura gitu kan. Nah kebetulan karena momennya aku nggak bisa ngebuat gapura yang aku buat sendiri, terus tiba-tiba ada elemen ini, aku kira cocok gitu. Jadi aku pakai ini sih. Jadi intinya ini gerbang menuju perjalanan tuh. Itu kan sebenarnya ada jalan itu kan. Gitu aja sih paling. Oke, paham, paham, paham. Kalau dari Kak Siti Liza nih, nanya kalau misalnya fontnya itu dari apa ya, terus nama fontnya itu apa ya Kak? Nah, untuk fontnya tuh sebenarnya itu tuh dia dimodifikasi. Jadi ada pokoknya di Canva tuh awalnya tuh cuma biasa doang, tapi aku masukin apa ya, satu garis dari Mega Mendung. Jadi kalau misalnya dilihat di tulisannya yang tulisan batik yang hijau itu, mungkin kalau bisa di scroll ke sana. Jadi itu tuh sebenarnya modifikasi dari motifnya Mega Mendung. Aku lupa, aku nggak tahu sih apa namanya, nama fontnya apa. Cuman setelah aku submit ini, aku baru nemu ternyata di Canva juga ada. Kalau misalnya ini pokoknya di elemennya tulis aja font font kak font karakter apa font apa gitu, font karakteristik gitu. Nanti dia keluar satu-satu gitu. Warna coklat aku ingat ada di Canva pokoknya. Oke, berarti memang font aslinya sama dikombinasikan lagi gitu ya di Canva-nya gitu ya Kak. Ya itu yang Mega Mendung. Mega Mendung tuh biasanya ujungnya tuh suka ada gitunya. Nah, ya itu terinspirasinya dari situ. Oke, makasih banget loh Kak Sinta buat presentasinya dan juga tips and triknya gitu. Keren banget sih. Oke, mungkin sayang banget nih ada 3 peserta kita yang ternyata nggak bisa present, tapi mungkin kita bisa lihat nih desainnya. Ini desain dari Kak Sari, terus berikutnya ada dari Syarah Hafsan, desainnya seperti ini. Kemudian ada juga lagi nih dari Kak Syarah Hafsari. Oke. Aduh, sayang banget nih desain-desain tadi belum bisa present karena pesertanya belum hadir dan juga nanti untuk sesi vote nggak usah vote desain-desain tersebut karena tadi tidak di present ya teman-teman gitu. Jadi mungkin kita bisa fokus ke desain yang di present sebelumnya. Oke, makasih banget nih pada semua peserta yang buat
yang udah presentasi karyanya, dan juga sekarang waktunya bagi kalian semua untuk berpartisipasi dalam sesi voting. Nah, pada arus voting kali ini, kalian bisa memilih 3 gambar dari tiap peserta yang kalian suka, dan juga peserta itu bebas sih, 3 itu siapa aja, asal jangan diri kalian sendiri. Nah, jangan lupa juga untuk posting story keseruan pada malam hari ini nih. Oke, mungkin kita bisa langsung ke sesi voting, tapi sebelumnya aku bakalan jelasin dulu nih vote-nya itu gimana caranya. Jadi nanti itu kan ada button waktu di sebelah kanan layar. Nah, itu timer untuk kalian vote. Jadi kalian harus perhatikan waktunya juga ya teman-teman, biar nanti suara kalian ke voting. Terus kemudian kalian bisa pilih stem vote, itu yang ada di bagian bawah nih. Nah, itu bebas kalian mau klik tombol vote macam apa aja. Asal nanti kalau udah vote, itu tulis I'm done. Karena kalau enggak, takutnya klik-klik, terus suara kalian jadi nggak sah karena lebih dari 3 suara gitu kan. Itu sayang banget jadinya. Oke, dari sini udah clear semua lah ya. Udah bisa login ke akun Figma-nya, teman-teman? Oke. Mungkin nanti aku reminder lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk vote-nya itu dalam kotak desain ya, karena nanti takutnya kalau di luar itu votingan kalian nggak masuk nih ke poster yang dipilih kayak gitu. Dan jangan lupa pilih 3 apa ya namanya 3 peserta, dan juga jangan diri kalian sendiri, karena nanti suaranya jadi double kan, aduh nggak sah itu. Oke, mungkin bisa langsung klik link voting aja buat teman-teman. Oke, mungkin boleh untuk aku ulang ya sesi votingnya itu gimana. Jadi nanti itu kan ada button waktu tuh Kak. Itu waktu Kakak buat voting itu kurang lebih selama sekian menit gitu yang ada di buttonnya. Terus kemudian Kakak nanti pilih stem yang ada di bawah yang ada warna ungunya. Yang di kotakan bawah itu pilihannya. Terus nanti terserah Kakak mau pilih stiker stemnya seperti apa. Asalkan nanti setelah milih 3 peserta, Kakak klik yang bertuliskan M dan warna hijau. Karena kalau enggak, takutnya keklik-klik suara yang lain tuh kan jadi nggak sah gitu kalau lebih dari 3. Dan jangan pilih diri sendiri ya untuk 3 pesertanya gitu. Gimana? Udah clear teman-teman semua? Mungkin bisa kasih reaction atau ketik di kolom chat gitu. Oke, udah clear. Oke, kayaknya udah clear ya. Kita mulai aja. Aku hitung sampai 1, baru nanti kita mulai votingnya. Oke, udah siap semua? 3, 2, 1, voting dimulai. Oke, sekali lagi aku reminder, jangan lupa untuk voting 3 peserta ya teman-teman. Dan kalau udah, bisa klik M down. Jangan sampai kalian voting diri sendiri juga, takutnya nanti suara nggak sah.
Oke, waktu habis teman-teman. Mungkin boleh nih menyelesaikan segera untuk votingnya. Dan juga makasih nih buat teman-teman yang udah ngelakuin voting. Nah, dan saat yang kita tunggu-tunggu akhirnya yaitu ada di sesi pengumuman pemenang. Tapi sebelumnya nih aku mau tanya dulu, udah semua voting kan ya? Udah Kak, udah. Oke, berarti udah Aku udah, clear aku, lah aku, ya. aku udah ya. Gak tahu yang lain. Oke, mungkin kalau ada yang belum atau terkendala boleh kasih tahu nih teman-teman. Kayaknya udah semua ya. Oke, kayaknya udah semua nih. Nah, jadi kira-kira siapa nih pemenangnya? Apakah ada dari diri kalian yang udah percaya diri nih bakalan jadi pemenang? Oke, kalau gitu inilah saatnya kita tunggu-tunggu. Kita akan segera mengumumkan pemenang Desain Challenge Hari Batik Nasional. Siap-siap ya, siapa tahu kalian yang beruntung. Kira-kira siapa pemenangnya? Jeng 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 jeng. Oke, selamat kepada ya, silahkan di-spill. Selamat kepada juara 1 ada Firdan Nur Ramadan dengan 11 voting, dan juga juara 2 ada Ricardo Ruben yaitu dengan jumlah 8 voting, serta juara 3 ada Nur Widi Bagus Amir dengan 7 voting. Keren banget. Mungkin bisa kasih reaction nih teman-teman. Nah, mungkin untuk ketiga juara kita yaitu Kak Firdan, Kak Ricardo, dan juga Kak Nurwadi bisa raise hand untuk di pin nih gitu. Keren banget nih. Sekali lagi selamat kepada tiga juara kita yaitu Kak Firdan, Kak Ricardo, dan juga Kak Nurwidi. Mungkin nih dari Kak Firdan boleh on cam dan juga kasih sambutannya. Begitu juga Kak Ricardo dan juga Kak Nurwidi. Gimana Kak perasaannya setelah menang? Oke, silakan Kak Firdan. Halo Kak, suaraku masuk ya Kak ya? Masuk. Oke. Gak nyangka juga sih, karena terima kasih pertama buat teman-teman yang udah vote. Apa ya, mungkin itu aja sih Kak. Soalnya ada acara juga ini Kak. Baik, terima kasih ya Kak ya. Oke, boleh. Mungkin selanjutnya dari Kak Ricardo. Ya, terdengar ya dengan jelas. Oke, sebelumnya ya terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah vote. Terus congrats buat semua karena kalian semua udah selesai desainnya, udah dikerjain meskipun beberapa deadline karena beberapa urusan ya nggak jadi aku cuma mau bilang congrats-nya nggak cuma buat aku tapi buat kita semua. Ya, sekian. Oke, keren banget. Terima kasih juga Kak Ricardo. Selanjutnya dari Kak Widi. Ada pesan dan pesankah Kak? Gimana Kak? Oh, aku ya? Iya. Oke. Eh, mungkin gini aja sih guys, aku mau titip pesan ke teman-teman semua kalau misalnya batik itu keren banget. Jadi kalian kalau misalnya pakai batik itu tuh hal yang harusnya kalian wajarkan gitu ya dalam keseharian gitu ya mungkin ya. Dan ya udah aku applause juga buat ke kalian semua gitu ya karena udah mau niat banget buat bikin desain dan mau bikin mau apa ya? Mau kurios gitu ya tentang batik-batik yang ada di Indonesia itu sih. Oke, makasih Kak. Mungkin sesi selanjutnya kita foto bersama dulu kali ya. Nah, untuk gayanya ada dua, yaitu the word in your hand seperti ini. Terus yang kedua itu gaya bebas gitu. Mungkin bisa dibantu oleh rekan saya. Yang pertama gaya the word in your hand dulu kali ya. Kak Firdan mungkin bisa on cam. Kalau bisa silakan on cam ya Kak. Oke, untuk teman-teman yang lain juga bisa segera on cam. Oke, hilang lagi Kak Firdan. Silakan Oke, Kak. hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya? Oke.
Selanjutnya terserah kamu gaya apa aja. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Oke, keren banget untuk para juara kita, yaitu Kak Firdan, Kak Ricardo, dan juga Kak Widi. Dan untuk teman-teman yang lain juga udah mantep dan juga keren-keren. Desain kalian semuanya bagus. Sampai bingung aku juga untuk milihnya bagaimana gitu. Dan untuk para pemenang, sekali lagi selamat. Dan nanti kalian stay tune aja, bakalan dihubungi oleh panitia. Nah, aduh, aku mau reminder lagi nih, kalau misalnya kalian jangan lupa isi link feedback yang dikirimkan melalui kolom chat ya, sebagai feedback untuk kami juga. Nah, dan kita udah di penghujung acara nih. Mungkin sebelum menutup acara, kalian mau ngucapin terima kasih nih kepada semua peserta dan audiens yang telah hadir, serta jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media di Star Club untuk update kegiatan selanjutnya, dan juga kami harap kalian semua menikmati acara pada malam hari ini, dan juga semoga bisa bertemu di event-event selanjutnya. Jangan lupa untuk update keseruan pada malam hari ini di sosial media kalian ya. Oke, saya Eza Hidarta, selaku MC pamit undur diri. Batik yang dipakai tampak menawan, dipakai rapi penuh gaya. Hari batik kita rayakan, cinta tradisi bangsa berjaya. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Salam warahmatullahi wabarakatuh.